Om Swastiastu. Selamat siang saudaraku dimanapun berada. Hari ini saya berdiskusi dengan pejuang sejati dalam perjalanan sejarah. Dibutuhkan seorang pejuang-pejuang sejati. Untuk itu kami mau berdiskusi dengan pejuang sejati. Untuk itu Ibu, terima kasih. Pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 saya bersyukur kepada Tuhan, Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa saya ditemukan dengan seorang pejuang sejati, Bapak Ngurah. Untuk itu pada pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih, dan tamu kehormatan saya pada hari ini, Bapak Ngurah ini akan berdiskusi dengan saya selaku pejuang sejati, yang mana saya adalah seorang purnawirawan TNI AD OWAT, yang mana saya lahir dari prajurit Brawijaya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ngurah, yang mana beliau berkenan untuk bertemu dengan saya di tempat ini, dan kita akan mengadakan diskusi bagaimana langkah-langkah kita untuk mengisi kemerdekaan ini, dalam rangka kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke berapa Pak? 78 tahun ya. Ya. Demikian pemirsa, dan selanjutnya mungkin Pak Ngurah akan berdiskusi. Dengan semangat juang yang tak pernah padam, darah-darah pejuang generasi kini dan akan datang, dengan restu beliau yang di atas, semoga para leluhur kita yang sudah memberi suri tauladan kepada kita, agar kita sebagai pewaris, pemangku di kemudian hari nantinya, darah-darah patriot tetap mengalir dalam hati kita sebagai anak-anak bangsa di Nusantara ini. Dan kita kembalikan dalam perjalanan sejarah Nabi Adam, Raja Nusantara pertama di negeri ini, di Nusantara ini. Kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh terlahir di Nusantara ini. Beliaunya sudah memberi yang terbaik pada kita, agar di kemudian hari dapat kita perjuangan luhur para pejuang. Saya bersama Ibu dari pejuang TNI AD, semoga nantinya dapat kita kembangkan perjuangan luhur dengan heroik kepahlawanan, dengan semangat juang 17 Agustus. Oleh sebab itu, leluhur kita dari zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dengan banjir besarnya, bahwa leluhur kita, kalau kita lihat dari 75.000 tahun yang lalu, Lemuria, Atlantis, Nusantara, di zaman Nabi Nuh, galangan-galangan kapal
terbesar yang dahulu dibuat di Jepara pakai kayu jati berlapis 3 lapis. Perahu tersebut begitu kuatnya sampai di zaman Portugis masuk ke Malaka, walaupun ditembak dengan artileri dari Portugis tidak tembus. Begitu hebatnya kita punya leluhur. Tapi dalam perjalanan kemudian sampai hari ini kita seorang anak-anak pelaut ulung. Kita menguasai 2/3 dunia. Pengaruh Nusantara ini selain ke Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dari bahasa Sanskerta sudah menguasai dunia. 2/3 dunia pengaruhnya dari nama-nama tersebut dapat kita lihat sampai hari ini. Adanya kalau di Afrika Tanjung Harapan, di Yunani Kreta, di Pulau Paskah di Chili nama Lima, Peru, Brasil, yang kota-kota yang ada di Rusia, di Hawaii, dan hampir di seluruh dunia, berdasarkan dari leluhur kita di Nusantara ini yang sudah peradabannya demikian maju. Untuk itu di hari baik ini, di bulan Agustus ini, dengan semangat berapi-api, semangat perjuangan yang tak pernah padam, beliaunya yang di atas pasti memberi yang terbaik pada kita dan generasi kita yang akan datang. Karena para bangsa-bangsa luar yang dahulu dalam perjalanan sejarah yang masuk ke negeri ini, banyak sejarah yang disembunyikan. Ya, otomatis kalau bukan kita, siapa lagi yang memang sudah punya sejarah begitu hebatnya. Jadi kalau kita acuh tak acuh, tanpa mau dengan semangat juang 45, otomatis Nusantara ini ya hanya di sejarah begitu aja, yang bahasanya banyak, yang disembunyikan oleh para bangsa-bangsa luar yang memang ingin menguasai, mencaplok kekayaan negeri ini yang memang sangat menarik, yang seperti gadis cantik yang perlu direbut. Akhirnya dia tanpa etika sopan santun dia datang ke Nusantara, kita terima baik-baik, tapi dasarnya ingin mengeksplorasi negeri ini dengan menghalalkan segala cara. Yang kita terima, siapapun yang datang terima dengan baik-baik. Tapi bahasa tadi jauh dari harapan kita. Kita punya nilai luhur, tapi bangsa-bangsa luar tadi yang dengan kecurangannya menghalalkan segala cara. Semoga beliau, para leluhur kita, hadir mewarnai perjalanan bangsa Nusantara ini yang sudah begitu 200.000 tahun yang lalu. Sudah peradaban kita sudah begitu majunya. Sampai kalau dilihat dari perjalanan leluhur kita di Lemuria yang memang mengedepankan etika sopan santun, bangsa yang penuh kedamaian, tapi
kemudian bangsa Atlantis yang mungkin bahasanya ingin menguasai, mengeksplorasi. Artinya ada bahasa dharma lawannya adharma. Mungkin begitu pendekatannya. Kalau Lemuria dengan etika bahasa damai, siapapun kita ajak damai, hidup rukun baik, tapi yang mungkin semangatnya tidak seperti itu, otomatis kalau kita lihat di perjalanan di Atlantis, dia kemudian lebih bahasanya dengan tujuan ingin mengeksplorasi, menguasai, otomatis dia siap tempur. Akhirnya kemudian damai lawannya bangsa yang siap tempur, otomatis kemudian damai yang otomatis tidak siap senjata dikalahkan oleh yang siap senjata. Untuk itu ke depannya mudah-mudahan dengan kami berdiskusi dengan Ibu pejuang, semoga kita generasi sekarang dan akan datang nantinya mampu mengembangkan kita punya sejarah luhur, pelaut-pelaut tangguh yang menguasai 2/3 dunia. Nantinya kita bangkit kembali jadi peradaban yang luhur. Semangat. Jangan pernah menyerah walaupun tantangan ke depannya begitu berat. Kalau saat ini memang ada ujian-ujian yang mau merongrong negeri ini, otomatis kita harus siap juga. Agar tidak dikoyak-koyak. Kita punya pengalaman pahit yang lalu yang memang dahulunya punya selalu menunjukkan yang terbaik, akhirnya dikuasai oleh yang tidak baik tersebut. Walaupun kita benar, karena yang kita kedepankan spiritualnya begitu luhurnya. Kita punya pejuang yang dahulunya sampai bahasa Gunung Padang 28.000 tahun yang lalu, Borobudur sekian ribu tahun yang lalu, dan yang lainnya, Prambanan dan lainnya. Kita semoga semangat spiritual, bagaimana bahasa Prambanan dibuat hanya dalam waktu 1 malam. Bagaimana Borobudur dibuat tanpa melibatkan budak-budak. Otomatis kalau kita lihat Gunung Padang yang 28.000 tahun yang lalu juga dibuat, peradaban tertua. Semoga kalau kita kaitkan di Lemuria 28.000 yang tahun yang lalu, Nang Madol di Pasifik dan tempat-tempat yang lain, kita generasi beliaunya ke depan semoga mampu kita kembangkan, kita lestarikan dan selalu menjadi yang terdepan di muka bumi ini. Untuk itu Ibu pejuang sejati, Sri Kandi sejati, Sri Kandi Nusantara, bagaimana hebatnya dahulu Herlina diterjunkan di hutan belantara Irian Jaya sana. Beliau Ibu pejuang sejati Sri Kandi, mudah-mudahan diskusi kami ada manfaatnya untuk Nusantara ke depannya. Untuk itu kami akhiri, semoga bermanfaat. Santi Santi Santi. Terima kasih Pak Ngurah. Sekali merdeka tetap merdeka. 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 Harus rukun kita. Terima kasih.